mengenai Sakti Nasution, lalu diberi gelar Sultan Iskandar, tetapi lalu berganti nama menjadi Willem Iskandar, bukan Iskandar, tapi Iskandar. Dia adalah anak Raja Tinating, gelar yang di Pertuan Huta Siantar itu di Kota Panyabungan. Kakaknya yang sudah ini bertiga, tetapi kakaknya itu Sultan Kumala ini juga sudah seide di dalam hal kemerdekaan dan emansipasi seperti Willem Iskandar. Jadi tempat lahir Pidoli Lombang. Saya tidak menemukan tanggal yang persis, tetapi dari makalah tambahan yang dikirim oleh itu Pak tanggal berapa begitu. Tapi yang saya tahu, saya memperoleh data itu adalah jelas di Panyabungan tahun 1840. Jadi ini sudah abad yang lalu. Semua kita belum ada yang lahir tahun sebelumnya. Istrinya itu Maria Jacoba Christina Winter. Ini orang Belanda. Ini yang dinikahi pada bulan Februari 1876. Tapi pada bulan Mei itu Willem Iskandar meninggal. Pendidikan sekolah rendah di Panyabungan. Dalam umur 15 tahun dia sudah menjadi guru di sekolah rendah itu dan bekerja di tata usaha mungkin semacam kelurahan. 1857 sampai 1861 sekolah guru di Belanda 4 tahun untuk menjadi guru bantu. 1874 sekolah guru, tetapi karena baru 2 tahun lalu meninggal jadi belum selesai. Dia sangat frustrasi karena 3 temannya itu semua meninggal yang diberangkatkan bersama untuk pendidikan tahun 74. Meninggal 9 Mei. Ada data meninggal 8 Mei. Tetapi saya lebih percaya pada data yang saya peroleh dari buku Basiral. 9 Mei 1876, dari baru berusia 36 tahun. Mudah sekali teman. Pekerjaan tamat sekolah rendah umur 15 tahun tadi sudah saya sebut. Kepala sekolah dan pendiri tentu guru quick school di Tanobatu 1862 sampai 1874. Jasa. Poin butir yang kedua mengenai jasa. 1. Menginspirasi dan menggerakkan emansipasi semangat kemerdekaan dari penjajahan Belanda dengan 1. Menulis puisi dalam bahasa Mandailing, ikut dalam perjuangan pembebasan puluhan budak di bawah anak Raja Tinating. Tapi kemudian diikuti oleh budak oleh raja-raja di Mandailing. Jadi kita gambarkan bahwa raja itu seperti di Flores banyak. Kalau di Jogja kan 1, paling Cirebon, tapi sana banyak raja. Flores juga banyak. Nah di Mandailing rupanya begitu. Nah salah satunya anak Raja Tinating ini salah satu kerajaan. Dia membebaskan puluhan budak lalu ditiru oleh itu. Dan ini tentu digerakkan oleh termasuk juga oleh orang Belanda sendiri yang menjadi risiko di situ. Dan juga Willem Iskandar. 182 ini yang kedua, mendirikan sekolah guru ketiga di Hindia Belanda setelah Surakarta dan Bukit Tinggi dengan bahasa pengantar, bahasa Mandailing dan bahasa Melayu. Ini sudah satu pendobrakan dengan cara yang sangat halus. Memang baru sangat berbeda yang kemudian 49 tahun dikerjakan oleh IMS Kalitana maupun oleh Ki Hajar Dewantara Taman Siswa, tapi ini sudah mendobrak dengan cara halus karena itu masih dalam koridor kolonialisme yang sangat ketat. 1862 sampai 1874 memimpin quick school Tanobatu. Selain itu, bukan hanya mengajar, tetapi Willem Iskandar juga mendatangi keluarga, mengunjungi keluarga supaya masuk sekolah. Juga anak perempuan. Ada yang mengatakan kalau kita itu mendidik perempuan 1 orang
itu yang dididik bukan satu orang itu saja, tetapi juga putra-putranya. Ada yang kalau mendidik wanita satu orang itu sebetulnya sudah mendidik 100 orang. Ini kutipan dari senior Slamet Iman Santoso atau siapa lupa, tapi ini selalu menjadi saya. Terus menempatkan pendidikan guru sebagai faktor kunci dalam pendidikan. Ini yang lalu menjadi titik tolak. Pendidikan guru itu sangat penting dan kunci pendidikan. Di masa itu belum banyak melihat bahwa faktor kunci. Karena itu saya pun menulis buku ini untuk mendalami film itu atas inspirasi dari Pak Daud Yusuf. Saya sangat dekat dengan Pak Daud Yusuf, dan ternyata Pak Daud Yusuf juga ketika awal menjadi Menteri Pendidikan membuat satu komisi pembaruan pendidikan, menemukan faktor guru itu adalah faktor yang sangat penting menjadi kunci pendidikan, dan itu juga menegaskan apa yang pernah disampaikan oleh penelitian BIBI tahun 68, seorang peneliti pendidikan dari Australia di Indonesia. Jadi ini memang kait-mengaitnya begitu. Sekarang yang ketiga, nyaris dilupakan. Selama ini tidak secara memang Tano Batu tidak secara radikal melawan sebagai antitesa dari pendidikan Belanda. Tidak, masih dalam lingkup school bikinan Belanda, di bawah lindungan Belanda, tetapi toh berani membuat terobosan. Sedangkan kalau INS Kayu Tanam langsung melawan sistem pendidikan Belanda dengan terjang. Kedua, kemerdekaan yang dicita-citakan seolah-olah hanya untuk masyarakat Mandailing. Bahasa Mandailing, orang-orang Mandailing, hanya di Mandailing. Tetapi nanti ada yang membuat kesaksian, dan yang memberi kesaksian itu bukan sederhana, bukan tokoh kecil, tetapi seorang wapres. Dia itu adalah seorang tokoh nasional, bukan tokoh lokal. Yang mengatakan adalah Adam Malik. Ini juga diinspirasi, diberi ruang oleh orang Belanda sendiri yang namanya Alexander Philippus Goder. Ini waktu itu menjadi asisten residen Mandailing Angkola yang membuat jalur sehingga hasil dari kopi mulai dia bikin jalan mulai dari Panyabugan sampai dengan Natal, cukup jauh dan jalannya begini-begini. Itu pun baru beberapa tahun di zaman kemerdekaan. Zaman itu sudah dibikin seperti Daendel, bayangan saya. Tapi ini lebih mengerikan karena tanah di Batak itu kan naik turun. Lalu juga Dick Hacker, ini seorang guru di Belanda, tetapi juga tempat tinggal ketika Willem Iskandar sekolah di Belanda. Ini ternyata juga seorang emansipatoris. Lalu dosennya itu Groen van Frisetter, maaf saya tidak bisa bahasa Belanda, jadi mungkin bahasa Belandanya keliru. Milis Sultan Komala juga, ada Edward Douwes-Dekker juga. Jadi memang tokoh-tokoh itu yang memang memberi inspirasi pada Willem Iskandar. Lalu ada kasus sehingga ini kurang ditampilkan kemungkinan. Karena itu kematiannya bunuh diri. Ini juga dinyatakan dan diakui oleh Basira dari penelitiannya di Taman Monumen. Seorang penyair yang menjadi idola Willem Iskandar. Jadi bayangan kita, beliau lagi stres betul, 3 temannya meninggal, perjuangannya harus cukup berat, lalu perkawinannya juga mungkin tidak smooth gitu karena orang Belanda, dan dia lalu juga menjadi Kristen. Orang Belanda asli Pak, dan tapi ini tidak ada anak, tapi meninggal sampai sepuh, sampai usia lanjut, Yakob Winter. Nah ini lalu dia seakan-akan lalu putus asa, lalu menembak
di tanggal 9, lalu dimakamkan di situ pada tahun 81. Basiral ke sana masih ada. Pada tanggal kunjungan pertama masih ada, tapi pada kunjungan kedua sudah dipindah. Tetapi Willem ini adalah diakui sejajar sebagai orang Belanda. Ini juga menjadi narasi yang mungkin plus, mungkin minus. Nah, selama ini yang diberikan oleh pemerintah kita hadiah seni 1978 bukan sebagai tokoh pendidikan, tetapi sebagai penulis puisi dengan puisinya yang bersemangat kemerdekaan. Mandailing itu terutama terkenal, walaupun itu terkumpul tadi disebut oleh Pak Bomer Pasaribu di dalam buku Rumbu-Rumbu Sinur. Ya, itu dalam buku itu. Tapi Mandailing ini adalah puisi yang paling terkenal karena dengan puisi inilah pernah dilarang oleh Belanda. Bahkan ada beberapa tokoh Indonesia itu dibuang ke Digun karena membawa atau memakai atau menghayati isi puisi kemerdekaan itu untuk kemerdekaan. Nah, lalu mereka dijadilah ditulis. Ada beberapa contoh. Ini lebih lengkap, saya nggak sebut nama supaya kalian tidak keliru. Yang kedua, selama ini sampai akhir hari ini pejabat tertinggi yang menangani pendidikan dan kebudayaan itu baru Daud Yusuf. Tahun 81 dia datang ke sana untuk meletakkan batu pertama pembangunan SMA Negeri 1 petilasan dari Tanobato yang ditutup, Wistul Tanobato 1874, yang sebetulnya itu ditutup karena Belanda ingin membuat Quick School yang baru dipusatkan di Sumatera Utara itu di Padang Sidempuan. Pada akhirnya terbentuk, tapi ini sudah terlanjur menghasilkan tokoh-tokoh guru. Ada sejumlah nama yang disebut. Nah, maka waktu itu Quick School yang akan didirikan itu akan dipimpin oleh Willem Iskandar. Tetapi dia kan belum guru kepala. Kirimlah, itu biasa kan, pendidikan belum pantas menjadi kepala sekolah. Disekolahkan di Belanda. Baru hampir 2 tahun, mungkin sampai 3 tahun meninggal. Ya sudah, belum selesai. 3 orang lainnya yang dari Batu Sangkar, Surakarta, Bukit Tinggi pada meninggal karena kedinginan. Ya, kedinginan istilahnya. Tapi pokoknya meninggal. Yang ini sendiri. Tapi dia meninggal ya sudah tidak ada. Padahal waktu itu Willem Iskandar sudah punya rencana. Kalau 1861 mendirikan Quick School Tanobato, tentu pakai proses dengan izin dari Jakarta, pusat, macam-macam, itu dia yang punya ide itu. Tapi ini ketika dia belajar yang terakhir itu, kalau pulang ingin mendirikan pusat studi Batak atau apa begitu istilahnya. Tapi bisa dan sampai sekarang barangkali Batak Center ini sebagai penerus. Waktu itu begitu Pak, rencana dia mendirikan kebudayaan Batak karena kebudayaan Batak itu tinggi. Dan zaman itu kita tahu Batak Mandailing ini kan juga sedang melawan emansipasi, tapi perjuangan yang dipimpin oleh Padri daripada masuk ada buku yang sangat menceritakan ini dengan detail, tapi karena saya tidak ingin masuk di sana saya tinggalkan. Begitu juga tentang puisi-puisinya, karena baca Mandailing saya tidak bisa. Paling yang bisa saya hanya satu judul yang paling mengesan, itu pun dengan terjemahan di dalam makalah saya itu, karena dia mengkritik Belanda harus pergi karena sudah kenyang, sudah busungan. Ada kan bahasa itu, itulah. Tapi, wacana peringatan 100 tahun meninggalnya bulan Mei, kalau tidak salah tanggal 9 Mei
1976 diadakan peringatan di Jakarta. Satu-satunya peringatan, Mbak, sudah itu tidak ada. Oh, Dan mengundang sejumlah tokoh Mandailing, tokoh Batak. Di antaranya Mustak Lubis. Dia menunjukkan betapa tragisnya hidup seorang pejuang semacam Willem Iskandar. Karena dia berdiri di satu kaki alam tradisional di bawah penjajah Belanda, di satu pihak lain dia alam modern dengan emansipasi dan kemerdekaan yang diinspirasi oleh sejak zaman dulu sebetulnya itu oleh René Descartes yang tahun abad 16, tetapi ini lalu menjadi inspirasi untuk kemerdekaan. Dengan berpikir saya ada. Itu pernyataan dari Mustak Lubis, seorang Batak. Saya kira dia bukan Mandailing. Yang Mandailing itu adalah Adam Malik. Mustak Lubis Mandailing. Mandailing juga. Ya, Mandailing, tokoh Mandailing. Adam Malik mengatakan tokoh nasional dan bukan hanya tokoh lokal. Keinginan kemerdekaan adalah cita-cita rakyat jajahan. Ini seorang Adam Malik. Waktu itu sebagai Menlu atau sudah Bapres ya? Mungkin masih Menlu. Basiral Hamidi Harahap. Beliau itu bertahun-tahun, mungkin lebih dari 20 tahun meneliti mengenai ini. Kalau mau mencoba mendalami, kemudian nanti mencoba mengingatkan tokoh-tokoh, karena dengan itulah membangun satu ingatan kolektif suatu daerah, itu adalah membangun kekayaan bangsa ini. Javarologi sudah beberapa tahun lalu mungkin Pak Daud Yusuf justru yang memimpin, orang kelahiran Aceh tetapi sangat Jawa karena istrinya orang Jawa. Tetapi dia sangat mencintai Batak karena beliau juga mendapat gelar Iskandar Muda atau ya muda ya, Nasution. Jadi memang Pak Daud ini memang tinggal. Karena itu Pak Daud juga memberi pernyataan. Ketika saya bertemu berkali-kali saya ceritakan, Willem Iskandar itu adalah manusia pemikir yang menempatkan kemuliaan profesi guru. Ini adalah kata kunci Willem Iskandar. Kalau nanti mau memperjuangkan mungkin di perjuangan masyarakat ini dan juga sebagai perjuang era sebelum Belanda hengkang dari Indonesia. Kesimpulan, saat ini kecuali untuk penamaan sebuah jalan raya yang membelah kota Panyabungan, sambungan dari jalan Trans Sumatera, nama Willem Iskandar nyaris dilupakan. Saya datang pertama ke sana, ke Tanah Batu, sudah tidak ada ya sebetulnya, tapi di situ ada SMA Negeri 1 kan, tidak ada buku. Pak kepala sekolah sama guru-guru menceritakan bahwa kami akan membuat satu riwayat hidup lengkap. Padahal ada satu surat hidup lengkap yang sudah disimpan, yang ditulis oleh Pak Lubis atau siapa, dan Basiral yang disimpan oleh Sati Nasution, dan itu dianggap yang paling asli menurut Sati Nasution. Sati Nasution itu generasi sesudahnya. Raja Dinateng ini generasi ke-7 ya, Willem Iskandar ini generasi ke-7 Nasution. Dengan semakin terbukanya penggalian narasi-narasi ketokohan daerah, taruhlah peranan Willem Iskandar sebagai salah satu inspirator kebangsaan Indonesia, khususnya ini dalam puisi, tetapi juga sebagai memberikan kata kunci tentang pendidikan, pentingnya pendidikan. Guru menyelenggarakan bahkan membangun institusi, mengumpulkan ingatan kolektif sebagai bagian dari menempatkan ketokohan seseorang secara tepat dan yang sebaiknya, bahkan seharusnya perlu diakui. Satu di antaranya Batak Center. Terima kasih.